وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واktafى بأثره إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ke-42 membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria di jilid yang kedua ini. Alhamdulillah, kita insyaallah akan membahas pembahasan di halaman 105 sampai pembahasan di halaman 106 berkaitan dengan tamrin syakil ma ya'ti, berkaitan dengan mengharakati hadis dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, walaupun nanti ada yang bukan hadis tapi termasuk dari asar, ya, termasuk dari asar. Baik, sekarang kita lihat di halaman 105 dari buku panduan kita ini, mengharakati hadis. Kata beliau, al-haditsu, hadis. Al-haditsu ini i'rabnya apa? Ada yang tahu? Ini marfu sebagai apa? Sebagai apa dia marfu? Isim marfu 7, pilih dari 7 itu saja. Ya. Mubtada, mana khabarnya? Kalau dia mubtada, mana khabarnya? Saya sudah beritakan dan jelaskan kemarin, ya, bahwa kalau misalnya ada yang seperti ini, tidak ada khabarnya kan? Sehingga dia tidak dikatakan mubtada, tapi dia adalah khabar. Jadi al-hadits itu khabar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahdzuf, dihilangkan. Karena sudah dimaklumi. Jadi mubtada'nya itu adalah hadza. Ya, hadza al-haditsu. Hadzanya itu sudah dimaklumi, ini adalah hadis gitu kan. Ini mubtada, hadza mubtada ismul isyarah. Ya, fi mahall raf'in mubtada, al-haditsu khabar. Setiap judul-judul begitu, sama kayak ini judul buku. Apa judul buku? Al-Muyassaru. Kenapa itu marfu? Karena ada mubtada yang dihilangkan. Jadi takdirnya apa? Hadza al-Muyassaru. Al-Muyassaru khabar. Jadi kalau judul-judul itu, judul-judul semuanya begitu. Semua judul-judul seperti itu. Paham ya? Baik. Sekarang kita masuk di pembahasan pertama. Ini hadis masyhur, ya. Hadis berkaitan apa ini, Fairuz? Tentang salat tahiyatul masjid. Nah, coba baca. Idza dakhala ahadu. Kan dakhala fi'il, ahadu fa'il. Idza dakhala ahadukum. Hanya litiqa'i sakinain menjadi kumul. Idza dakhala ahadu, jangan ahada ya, ahadu, karena dakhala fi'il, ahadu fa'il. Kum maf'ulun bihi. Kum naibul fa'il. Kum mudhafun ilaih. Kum mudhafun ilaih, karena ahadu mudhaf. Al-masjid, ya, al-masjid yang datang setelah fi'il fa'il berarti maf'ulun bihi. Berarti al-masjid apa? Al-masjidah. Kemudian fala yajlisu atau yajlisah? Yajlis. Karena kalau yajlisu berarti itu nafiyah, artinya tidak. Kalau ini artinya bukan tidak tapi jangan, maka dia menjazm fala yajlis. Hatta, lihat hatta ini apa? Menasab fil mudhari. Tapi dia menasab langsung atau menasab pakai perantaraan mutmarah? Pakai perantara. Karena yang langsung hanya apa? An, lan, idzan, kai, hanya 4. Yang lain termasuk hatta, ini yang menasab adalah an mutmarah. Jadi hatta asalnya ada an yang disembunyikan. Hatta an yarka'a. Jadi annya disembunyikan, langsung hatta yarka'a rak'ataini. Ini hadisnya. Idza dakhala, apabila masuk ahadukum, salah seorang di antara kalian. Kita susun fa'il duluan. Apabila salah seorang di antara kalian masuk al-masjidah, ke masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yarka'a rak'atain, sampai dia ruku' rak'atain, 2 rakaat. Maksudnya apa? Sampai dia salat 2 rakaat. Ini dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya salat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat ketika masuk ke masjid. Nah, perlu dipahami bahwa para ulama tidak menganggap bahwa salat tahiyatul masjid itu sebagai kewajiban, tapi hukumnya sunnah. Karena memang sepakat ulama tidak ada salat yang wajib kecuali hanya salat 5 waktu. Ya, maka kalau kita katakan apakah derajat kewajiban salat tahiyatul masjid itu sama dengan salat 5 waktu, jawabannya tidak. Sehingga hukumnya sunnah. Andai kata orang mau masuk masjid lalu dia duduk, maka tidak masalah. Walaupun kalau dia mau mengamalkan sunnah, dia salat sunnah dulu 2 rakaat. Namanya salat tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid ini enggak ada kaitan dengan waktu. Walaupun dalam waktu terlarang, maka dia tidak masalah. Seperti salat ba'da asar kan dilarang. Demikian pula salat habis salat subuh itu dilarang. Tapi kalau itu adalah salat tahiyatul masjid, maka itu namanya salat yang ada sebabnya, yaitu sebab dia masuk masjid. Maka walaupun dalam keadaan terlarang tidak apa-apa. Paham ya? Baik, jadi jelas ya makna hadis
Idza dakhala, idza ya dakhala fi'il madhi, ahadu fa'il, kemudian dia mudhaf, kum mudhafun ilaih, al masjid maf'ulun bihi, fala, lam di situ adalah lam nahiyah atau la nahiyah, yajlis fi'il mudhari majzum dengan lam, majzumnya dengan sukun, majzum dengan sukun karena dia fi'il mudhari yang sahih akhir. Hatta itu adalah alat penasab, ya, adatun nasib, al adawat min adawatin nasibah, yarka'a fi'il mudhari mansub dengan an mutmarah karena asalnya adalah hatta an yarka'a. Kemudian raka'ataini itu apa i'rabnya? Raka'ataini apa? Maf'ulun bihi. Karena yarka'a di situ kan adalah fiil yang sudah ada fa'il di dalamnya. Raka'ataini itu 2 rakaat, yaitu apa? Maf'ulun bihi. Baik. Berikutnya yang kedua, ini hadis berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Berkaitan dengan orang yang dia terkait dengan 2 orang yang keduanya salat dalam keadaan tidak mendapati air, ya, lalu mereka bertayamum dua-duanya. Begitu selesai salat, nyala air, langsung ada air. Tadi mau salat nggak ada air, tayamum mereka salat berdua. Salat pakai tayamum kan sah, ya, karena tayamum dapat menggantikan wudu. Lalu ketika selesai salat, maka tiba-tiba air langsung ada. Maka laki-laki yang pertama mengulangi salatnya karena sudah ada air, dia wudu dengan air, salat lagi dia. Laki-laki yang kedua, dia tidak mengulangi karena menganggap tadi sudah salat. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW dan menjelaskan terkait dengan kasus mereka ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, orang yang pertama yang salat ulang, maka dia dapat pahala. Orang yang kedua yang tidak salat, tidak mengulangi salat, dia juga dapat pahala. Tapi orang yang mengulangi salat, dia dapat pahala 2 kali. Dia dapat pahala 2 kali. Tapi yang tidak salat, karena tadi sudah salat dengan tayamum, salatnya sah. Ini hadisnya ini. Baik, sekarang perhatikan harakatnya. Kharaja rajulani, telah keluar 2 orang laki-laki. Kharaja rajulani, telah keluar 2 orang laki-laki. Jelas ya, rajulani itu apa? Majrur atau marfu? Marfu. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Ahsan. Kok marfu dengan kasrah? Bukannya kharaja itu mudhaf, rajulani mudhafun ilaih? Ahsan. Marfu'nya dengan alif dan nun. Marfu'nya dengan alif dia, bukan dengan alif dan nun. Marfu'nya dengan alif karena dia isim musanna. Marfu' dengan alif. Kemudian rajulani, ya memang nunnya kasrah di situ. Dia marfu'nya dengan alif, rajulani, karena rajulani, rajulaini, hanya 2 pilihan aja kalau isim musanna itu. Jadi enggak boleh kita katakan kharaja mudhaf, rajulani mudhafun ilaih karena rajulani majrur. Enggak bisa, karena kharaja fi'il enggak boleh jadi mudhaf. Mudhaf itu harus isim. Kemudian fi safarin. Fi safarin. Fi keterangan tempat yang menunjukkan dzaraf zaman dia. Harfu jar juga. Ya, afwan, dia dzaraf makan fi, kemudian dia juga huruf jar, safarin, safar. Fi safarin. 2 orang laki-laki telah keluar fi safar pada keadaan safar, maksudnya ya dalam keadaan bermusafir mereka ini. Mereka keluar bersafar, begitu maksudnya. Fahadarat as-salatu. Fahadarat as-salatu. Itu tak taknis karena as-salatu fa'il. Karena as-salatu itu adalah muannas, maka ditambahkan tanda taknis pada fi'ilnya sehingga fahadarat. Maka diharakatilah karena litiqa'i sakinain, fahadarati. Fahadarati as-salatu. Hadarat fi'il. Ta'nya alamatut ta'nis, as-salatu fa'il. Mana fi'ilnya? Hadara. Faham? Fahadaratis salatu. Apa artinya itu? Pahami maknanya supaya bisa diharakati. Telah keluar 2 orang laki-laki pada suatu perjalanan safar, fahadaratis salah. Lalu salat, waktu salat masuk. Hadara itu maknanya ja'a. Jangan bingung, hadara maknanya ja'a. Makanya orang yang datang di kelas disebut hadir. Orang yang ada, datang dia. Kalau dia enggak datang disebut apa? Ghaib. Enggak ada dia. Abu Raina ghaib, ya. Abu Fairuz hadir. Seperti itu. Hadara itu artinya apa? Artinya datang. Baik, jadi salat datang. Makanya as-salatu, yang datang adalah salat. Jadi suatu ketika mereka musafir, masuk waktu salat, datang waktu salat. Baik, lanjut berikutnya.
Walaisa ma'ahuma ma'un. Walaisa, dan tidak ada ma'ahuma. Apa ma'ahuma? Bersama keduanya. Siapa keduanya? Tadi rajulani, dua laki-laki. Ma'un, air. Nah, walaisa, tidak ada bersama keduanya air. Jadi masuk sholat nggak ada air. Gimana nih? Laisa, laisa apa? Min akhwati kana. Laisa termasuk dari teman-temannya kana. Berarti butuh isim, butuh khabar. Isimnya laisa apa? Marfu atau mansub? Isimnya laisa, temannya kana marfu. Khabarnya man? Hah? Khabarnya apa? Khabarnya apa? Mansub, jelas. Karena isimnya marfu. Dia kebalikan inna. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau ini tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Baik, sekarang laisa ma'ahuma ma'un. Ma'ahuma itu i'rabnya khabar laisa muqaddam. Khabar laisa muqaddam. Lihat jar majrur dia. Jar majrur itu khabar dikedepankan itu. Ingat ya. Kalau jar majrur itu biasanya khabar yang dikedepankan. Lalu ma'un, kenapa ma'un? Karena dia isim laisa. Maka laisa ma'un ma'ahuma. Asalnya gitu. Asalnya gini, laisa ma'un ma'ahuma. Tapi dikedepankan khabarnya menjadi laisa ma'ahuma. Berarti ma'ahuma itu adalah apa? Khabar laisa muqaddam. Fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin khabar laisa muqaddam. Terus ma'un isim laisa muakhar marfu. Enggak ada air ya, keduanya enggak dapat air. Fatayammama, lalu keduanya tayamum. Fatayammama, tayammamu, ya. Fi'il madhi, fatayammama. Tayammama itu fi'il madhi, alifnya itu adalah fa'il. Alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tayammama, alifnya itu. Sa'idan, mansub sebagai setelah fi'il fa'il. Tayammama fi'il fa'il. Sa'idan apa? Maf'ulun bi. Maka dia bertayamum pakai apa? Sa'id. Sa'id itu sesuatu yang berada di atas. Seperti misalnya di dinding ada bagian atasnya debu, kalau kita gosok-gosok lihat. Nih. Terasa nih. Hitam. Yang itu yang dipakai tayamum itu. Paham tadi, lihat tangan saya langsung hitam. Inilah yang dipakai untuk bertayamum. Dia sa'idan, sesuatu yang di atas. Pada apapun itu, sofa, tembok. Nah, inilah bentuk ketundukan terhadap syariat. Orang tayamum itu nggak mikir ya, nggak mikir pakai akal. Masa bersihkan wajah pakai debu? Nggak masuk akal ya. Tambah jerawatan lah. Tapi nyatanya ada nggak orang tayamum langsung jerawatnya banyak? Nggak ada. Sejak dulu nggak ada. Kenapa? Karena hal tersebut itu sudah menjadi perintah Nabi dan tidak mungkin perintah itu adalah keburukan. Paham tak? Seperti itu. Maka di antara bentuk keimanan terhadap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seorang itu adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar. Dia benarkan semua yang diberitakan Nabi, walaupun enggak masuk akalnya. Kenapa? Ketundukan terhadap syariat lebih wajib terhadap kita dibandingkan mengikuti akal. Lalu berikutnya fatayammama sa'idan thayyiban. Apa ini? Ngikut ke sa'idan berarti na'at. Sa'id yang apa? Sa'id yang thayyib. Sesuatu yang di atas. Sa'id diartikan debu, thayyib yang baik. Debu yang baik, jangan debu yang tidak baik. Berarti ada debu yang jahat ya. Nah, ini debu yang baik yang berada di atas. Fasallaya, maka keduanya salat. Fasallaya, shalla fi'il madhi. Fasallaya berarti keduanya salat. Berarti di situ fa'ilnya sudah ada ya. Fasallaya alif isnain itu. Alifnya itu ya. Alif dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi'ilnya mana? Shalla. Thumma ataf ya, huruf ataf. Wajada, keduanya mendapati. Kan wajada mendapati artinya. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat hasil, maksudnya berhasil. Wajada fiil, alifnya adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-ma'a maf'ulun bi. Itulah pentingnya kita tahu ada fa'il yang dia itu apa? Yang dia itu tersembunyi. Ya. Fa'il yang dia tidak apa namanya? Tidak kelihatan, seperti wajada sudah ada fa'il dalamnya. Al-ma'a maf'ulun bihinya. Fil waqti. Pahami maknanya tadi? Walaisa ma'ahuma ma'un, keduanya tidak dapati air. Fatayammama, lalu keduanya bertayamum, sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik. Fasallaya, lalu keduanya salat. Tsumma wajada, kemudian keduanya apa? Mendapati al-ma'a, mendapati air. Fil waqti.
pada waktu apa? Pada waktu selesai sholat. Fa'aada ahaduhuma. Fa'aada, a'ada itu fi'il madhi, maka mengulangi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya mengulangi. Berarti ahadu marfu sebagai apa? Fa'aada, a'ada fi'il, ahadu marfu sebagai fa'il. Cari fa'il itu gampang. Maka mengulangi. Siapa yang mengulangi? Tanyakan perbuatannya itu sehingga muncul fa'il. Ahaduhuma, salah satu keduanya. Ahadu marfu sebagai fa'il. Dan dia mudhaf, huma mudhafun ilaih. As-salata maf'ulun bi ahsan. Maka salah satu dari keduanya mengulangi sholat. Berarti enggak dua-duanya yang mengulangi, salah satunya aja. Wal wudu'a, demikian pula mengulangi apa? Wudu. Apa ini wal wudu? Berarti ngikut kepada sholat. Berarti apa? Al wudu itu apa? Kok naat pula? Ada huruf ataf. Wow. Ataf. Mana ma'tuf kemana dia? As-salata. Walam. Lamnya apa lam? Penjazm. Yu'id. Walam yu'id. Dan tidak mengulangi. Yu'id. Karena dia litiqa isakrin, maka yu'idil. Walam yu'idil. Dan tidak mengulangi al-akharu. Al-akhar. Al-akharu. Al-akharu fa'il. Yu'id itu fi'ilnya. Tidak mengulangi yang lain. Maksudnya apa? Salah satunya aja yang ngulangin, yang lain laki-laki yang satu lagi enggak. Sudah, al-akharu sebagai fa'il. Thumma, kemudian ataya, keduanya mendatangi Rasulullah. Mendatangi ataya. Ini berasal kata ata. Kemudian alifnya itu adalah fa'il. Berarti Rasulah maf'ulun bi, datang kepada Rasulullah. Keduanya datang. Setelah itu keduanya datang. Karena nanya kasus ya, yang mana benar gitu. Yang mana benar, yang ngulangi sholat atau yang enggak. Datang ke Rasulullah. Allah apa i'rabnya? Mudhafun ilaih ahsan, majrur dia. Kalau dikatakan apa i'rabnya? Jawabannya langsung, jangan langsung mudhafun ilaih. Kalau tanya i'rabnya itu marfu mansub majrur. Itu i'rab namanya. Kalau dikatakan majrur kenapa? Baru majrur karena mudhafun ilaih. Paham ya? Paham Imam? Baik, sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara. Lalu keduanya menyebutkan. Siapa fa'ilnya? Alifnya itu fa'il. Sudah, alifnya fa'il. Fadzakara, keduanya menyebutkan dzalika. Apa dzalika? Isim isyarah. Itu. Keduanya menyebutkan itu. Apa itu maksudnya? Yaitu kasusnya tadi. Lahu. Lahu apa? Artinya apa lahu? Kepadanya, baginya. Siapa baginya siapa? Rasulullah. Disebutkanlah cerita itu kepada Rasulullah. Faqala, lalu Nabi bersabda, faqala, qala fi'il madhi lilladzi, li huruf jar, alladzi isim mausul, ya, fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin bi harfil jar, yaitu lam. Lilladzi, Nabi berkata lilladzi kepada orang yang lam yu'id, sama kayak di atas nih, lam yu'id. Sudah ada ya lam yu'id, tapi di atas jadi lam yu'idil akharu. Kenapa? Karena di situ litiqai sakinah ini. Kalau sini kan enggak. Lam yu'id. Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya. Apa kata Nabi? Asabta sunnata. Asabta as-sunnata. Engkau telah mencocoki sunnah. Asabta fi'il fa'il, as-sunnata maf'ulun bihi. Asabta sunnata, engkau telah mencocoki sunnah. Wa ajza'atka salatuka. Wa ajza'atka salatuka. Ajza'a fi'il madhi. Kemudian taknya ajza'at itu adalah alamatut ta'nis karena fa'ilnya adalah salat di belakang, maka sehingga ditambahkan tak ta'nis. Adapun kaf dhamirun muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ajza'atka, ka-nya itu maf'ulun bihi yang muqaddam, dikedepankan. Salatu adalah fa'il yang dibelakangkan. Faham? Ajza'atka salatuka. Kemudian salatu mudhaf, kaf dhamirun muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa qala, dan Nabi SAW mengatakan lil akhar, kepada yang lain, lil akhari raru. Lil akhari raru, Imam. Lil akhari raru itu apa? Wa qala lil akhari kharu khara. Khari kenapa? Huruf jar, ahsan. Laka, untukmu, al ajru. Apa al ajru?
Apa al-ajru artinya? Hah? Terus? Ajar. Hah? Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Ajar. Pahala. Bagimu pahala marrotain, dua kali. Berarti apa kesimpulannya tentang kisah ini? Apa kesimpulannya? Kalau dapat air, sholat nggak kita? Awalnya nggak ada air, sholat pakai tayamum. Terus tiba-tiba habis sholat nyala keran, tiba-tiba ada air. Apa kata Nabi untuk orang yang sholatnya cuma satu kali nggak ngulangi? Kamu sudah mencocoki sunnah, kamu dapat pahala. Tapi Nabi bilang sama orang yang sholat dua kali apa? Dia dapat pahala dua kali. Itu kalau memungkinkan sholatnya. Kalau misalnya nyala sholat zuhur tadi pakai tayamum, ternyata nyalanya habis maghrib, udah lewat zuhur ya, udah maghrib, nggak perlu lagi dia ulangi. Kenapa? Sudah cocok tadi dia lakukan sholat tadi. Tapi kalau ini barusan saja, waktu masih luang lagi kan. Baik, yang ketiga, innama ana basyarun. Ini ucapan Imam Malik bin Anas ya, bukan ucapan Nabi nih. Ini yang saya bilang tadi, ini ucapan Imam Malik. Imam Malik ini apa? Sahabat atau tabi'in? Bukan sahabat, dia nggak jumpa Nabi. Sahabat itu harus jumpa Nabi. Dia tabi'in. Imam Malik, imamnya kota Madinah, Imam Darul Hijrah. Ini ucapan yang masyhur ya. Kullun yu'khadhu wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Ketika dia melewati kuburan Nabi, dia katakan, ya, setiap orang itu ucapannya bisa diterima bisa tidak, kecuali orang yang ada di kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi. Jadi kalau itu ucapan manusia biasa, bisa diterima bisa ditolak. Enggak setiap ucapan orang itu selalu benar. Ada orang bilang gini, ada ustaz bilang gini, belum tentu benar. Ya, bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali kuburan orang ini, dia tunjuk kuburan Nabi. Kalau kuburan Nabi ya enggak bisa ditolak memang. Ini ucapan Imam Malik ini. Apa kata beliau? Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah basyarun. Ana basyarun. Ana mubtada, basyarun khabar. Aku adalah basyar. Apa basyar? Basyar, annas. Apa? Manusia. Ahsan. Ini kosakata biasa ini. Ya, ini bukan level jilid 2 kita ini kalau ini pun enggak tahu. Basyar biasa, manusia. Anta basyar? Firuz, anta basyar? Naam, ana basyar. Ya kan? Anta nas? Naam, ana annas. Cuma annas itu dia jenisnya kalimat yang bermakna umum. Manusia ya manusia semuanya. Ya, kalau dia perorangan basyar. Jadi kalau dikatakan antan nas, nggak ada orang bilang gitu. Kamu manusia? Tidak. Orang bilang apa? Anta basyar, kamu basyar gitu. Jadi basyar itu lebih spesifik dibandingkan apa? Annas. Tahu spesifik ya? Lebih khusus. Ya, lebih khusus dibandingkan apa? Dibandingkan kalimat biasa. Jadi kalau annas itu kan umum dia, manusia banyak. Tapi kalau dikatakan basyar, ya basyar itu lebih spesifik, dia lebih mengkhususkan. Ana basyarun, ukhti'u wa usibu. Aku bisa salah, aku bisa benar. Ukhti, usib. Ya, ukhti'u usib wa usibu. Aku bisa benar, bisa salah. Fanzuru fil amr ya. Fanzuru, maka lihatlah. Fanzuru, unzuru fi'il amr ini. Unzuru fi'il amr. Fi'il amr itu dia mabni seperti mabninya fi'il mudhari'. Seperti fanzuru asalnya unzuruna. Maka kita katakan mabni di atas apa? Mabni ala hadzfin nun. Fanzuru. Fil amr mabniun ala hadzfin nun. Kemudian waw jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Waw jamaah itu i'rabnya fa'il dia. Sehingga antum jangan lagi lupa kalau fi'il amr pasti sudah ada fa'il. Fi ra'yi, maka lihatlah fi ra'yi, fi huruf jar. Ra'yi apa artinya? Ra'yu apa artinya? Imam, ra'yu apa artinya ra'yu? Ada orang membangun amal di atas dalil Quran, ada yang membangun dalil di atas hadis, ada yang membangun dalil di atas ra'yu, pendapat. Ra'yu pendapat. Fanzuru fi ra'yi berarti apa artinya? Ayo cepat. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pada pendapatku. Aku ini manusia biasa, bisa benar, bisa salah, kata beliau. Bisa salah, bisa benar. Maka lihatlah pada pendapatku. Fakullu, maka setiap ma wafaqa al-kitab was sunnata, maka setiap apa yang wafaqa, apa wafaqa? Mencocoki. Wafaqa yuwafiqu. Biasa kan kalimat-kalimat begini sudah sering ya.
Fakullu ma wafaqa, maka setiap apa yang wafaqa fi'il madhi, al-kitaba, wafaqa di dalamnya sudah ada fa'il, wafaqa di dalamnya sudah ada fa'il, dhamir mustatir, takdiruhu huwa, ya. Takdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Al-kitaba ini mansub sebagai maf'ulun bihi, was sunnata, as-sunnata adalah ma'tuf, ataf, ma'tufnya al-kitaba. Waw huruf ataf. Maka apa yang mencocoki kitab dan sunnah, Quran dan hadis, fakhuzuhu. Fil amr ini khuz. Khuz menjadi khuzu, ada waw jamaahnya. Fakhuzuhu, maka ambillah, hunya dia, ambillah dia. Apa itu? Ra'yunya tadi. Kalau ra'yunya mencocoki kitab sunnah, ambil. Sudah. Wa kullu, dan setiap ma lam yuwafiqa quqi. Imam. Ma lam yuwafiqa quqi. Nah bisa ko, sudah jelas-jelas ada lam situ. Apa itu, Imam? Serius antum, Imam, jangan bercanda. Apa ini? Al-penjazam, yuwafiq. Yuwafiq majzum dengan sukun. Tapi karena dia litiqa'i sakinain maka yuwafiqi. Yuwafiqi ma lam yuwafiqi al-kitaba. Nah, perhatikan ini. Wafaqa yuwafiqu. Wafaqa yuwafiqu di atas ma wafaqa. Kalau di sini yuwafiqu fil mudhari'nya. Yuwafiq. Ma lam yuwafiq. Maka setiap apa yang tidak yuwafiq mencocoki al-kitaba, yuwafiq di dalamnya sudah ada fa'il, dhamir mustatir fa'il. Takdirnya huwa, al-kitabatu maf'ulun bihi. Ini yang repot ini kayak begini ya. Yang susah dalam baca kitab gundul itu pada tahap awal kadang kita tiba-tiba ada fi'il setelahnya fa'il. Setelahnya maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana? Kalau fa'ilnya enggak ada, berarti dia dhamir mustatir, jelas. Ya, dhamir tersembunyi, dhamir mustatir. Tinggal antum cari aja tempat-tempat di mana fi'il itu setelahnya itu sudah ada fa'il yang tersembunyi dalam fi'il. Ya, setelahnya ada fa'il yang tersembunyi. Dan kalau dari segi arti kan enggak mungkin yuwafiqu al-kitabu, kitab sebagai fa'il enggak mungkin. Mencocoki apa? Kitab, berarti kitab sebagai maf'ulun bihi. Was sunnah, apa i'rabnya ini, Imam? As-sunnah. Kalau katakan apa i'rabnya, jawabannya apa? Marfu, mansub, majrur. Mansub. Mansub sebagai apa? Baru dikatakan apa? Ataf. Ahsan. Ma'tufnya mana? Al-kitabah. Mansubnya dengan apa ini? Baru bilang fathah. Paham ya? Baik. Apa yang tidak mencocoki kitab dan sunnah? Fatrukuhu. Utruk. Berasal kata utruk itu. Utruk. Utruka. Utruku. Ini dia. Fatrukuhu. Maka utruk. Apa utruk? Taraka yatruku. Tinggalkanlah dia. Apa itu dia? Hu. Kembali kepada ra'yu. Sudah. Coba i'rab itu. Utruku. I'rab dulu, Fairuz. Utruk. Fi'lul amri. Mabniun ala hazfun nun. Ya, mabniun ala hazfun nun. Terus waw, dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah? Hu. Sudah ada fi'il fa'il berarti maf'ulun bihi, dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Selesai? Berarti utruku sudah ada fi'il fa'il maf'ulun bihi. Selesai. Anak-anak TK ini virus sudah berlalu ini berkali-kali yang seperti ini. Sudah ada juga fakhudhu juga sama itu i'rabnya begitu. Fakhudhuhu, khudhu. Ya, itu fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Karena fi'il amr itu asalnya ada nunnya ya, tapi ada masuk penjazam sehingga menjadi seperti itu dia. Kemudian wawunya waw jamaah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian al-ha hu fakhudhuhu ha dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yang keempat, qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rasulu marfu sebagai apa? Ayo cepat. Sebagai fa'il. Allahi majrur, kenapa? Ayo cepat, jangan ngelek, jangan delay, jangan ngelek, cepat. Maf'ulun bihi. Ya. Qala Rasulullah maf'ulun bihi.
mudhafun ilaihi. Rasul mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Ala, ketahuilah, ala bermakna i'lam. Ala bermakna i'lam. Wa inni, sesungguhnya aku. Rasulullah mengatakan, ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku, nuhitu. Ya, aku melarang, nuhitu, aku melarang, nuhitu, aku melarang, atau aku dilarang, nuhitu ya. Nuhitu, aku dilarang, an aqra al-Quran, yaitu Allah melarang Nabi ya. Nuhitu, tunya fa'il, nuhi itu fi'il, tunya naibul fa'il, karena ini fi'il majhul ini, nuhi. Ya. Aku dilarang an aqra'a. An huruf nasab, aqra'a. Fi'il mudhari' mansub. Qara'a yaqra'u, jadi aqra'a, an aqra'a. Al-Qur'an naninu. Maf'ulun bihi, ahsan. Berarti Qur'ana. Jangan ragu, bilang aja, salah kita betulkan. Raki'an, mansub dalam keadaan ruku'. Berarti i'rabnya apa? Mansub sebagai hal. Paham? Aku dilarang membaca Quran dalam keadaan ruku'. Paham ya? Jadi enggak boleh ngaji dalam ruku'. Paham ya? Au sajidan, atau dalam keadaan sujud. Sajidan i'rabnya apa? Ataf. Mana maktufnya? Raki'an. Raki'an kenapa mansub? Imam. Hal, ahsan. Fa'amar rukuknya alasannya. Kenapa Nabi dilarang baca Quran dalam keadaan sujud dan rukuk? Kita juga enggak boleh ya baca Quran rukuk sujud, enggak boleh. Sehingga kalau jadi imam, paham Ferus, antum sering jadi imam toh? Kalau jadi imam terus kita bacaan ayatnya itu bacaan ayat yang menyambung, rakaat pertama mau sambung, rakaat kedua mau nyambung. Jadi dalam sujud jangan mikir apa nih mau saya baca. Kalau berdiri kan pasti lanjut bacaan kan? Apa lanjutannya ini? Apa lanjutannya? Sehingga ngaji dalam sujud. Jangan. Apa alasannya nih? Alasannya nih. Fa'amar ruku, adapun saat ruku, fa'amar ruku'u, adapun saat ruku, fa'azimu fihi ar-rabba. Fa'azimu fihi ar-rabba. Itu asalnya begitu. Fa'azimu ar-rabba fihi, gitu asalnya. Fa'azimu, azimu fi'il amr. Sama kayak tadi, utruku. Fi'il amr mabni ala hadfin nun. Kemudian waw jamaah fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian fihi jar majrur, fi huruf jar, ha dhamir muttasil mabni alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar fi. Ar-rabba maf'ulun bihi. Kenapa? Adapun dalam ruku' fa'azimu fihi ar-rabba, maka agungkanlah oleh kalian Rabb. Enggak boleh ngaji kita. Ngaji berarti merendahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tempatnya dibaca di bagian atas. Baik, maka jangan sujud mulut di bawah. Dalam keadaan kita sedang di bawah ngaji, kan merendahkan. Sehingga azimu fihi rabba. Ini alasannya. Kalau ruku' ya, ruku' ta'zim, agungkan Allah. Sehingga apa? Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Jangan ngaji di situ. Lama kali ustaz ini baca Qur'annya, ya. Lama kali doanya, ngaji dia. Ini bacaan nabak selesai nih kata dia. Baik, wa amma sujudu, adapun kalau sujud, fajtahidu fi ad-du'a ai'u. Fajtahidu fi ad-du'a ai'u. Ad-du'a ahsan. Wa amma fi sujudu, adapun wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu. Dari asal kata ijtahada yajtahidu, ijtahid. Fil amr ini fajtahidu. Sama fa'azimu i'rabnya. Ayo i'rab coba Abu Fairuz. Ijtahidu. Ijtahid. Fi'lul amri. Ayo bilang fi'lul amri. Mabniun ala hadfin nun. Jadi asalnya itu ijtahiduna. Tapi dia dimabnikan sebagaimana fi'il mudhari' mabni. Menjadi apa? Fajtahidu. Sudah? Fi'il amr mabniun ala hazfin nun. Sudah? Mabninya di atas apa? Hazfun nun. Setelah itu apa? Waw. Lengkaplah. Dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi ad-du'a. Ayo, i'rab Abu Fairuz. Fi harful jarri. Terus ad-du'a ismul majrur bi fi, ahsan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam doa. Jadi sujud jangan ngaji, dilarang untuk ngaji. Sungguh-sungguh doa, boleh menambah doa yang lain. Ya, kata Nabi, fa amma fi sujud fa aktsiru minad du'a. Adapun kalau kalian sujud maka perbanyak doa. Tetap doa yang warid, doa bacaan sujud tetap subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Atau boleh doa riwayat Bukhari Muslim, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli 1 kali. Kalau subhan rabbil a'la 3 kali.
Setelah itu boleh nambah doa yang lain. Minta rezeki Allahumma ya Razzaq urzuqni. Minta rahmat Allahumma ya Rahman irhamni. Minta pengampunan Allahumma ya Ghaffar ighfirli. Minta kemudahan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Minta doa. Ya. Minta kemudahan Allahumma yassir umurana. Minta semua. Kata Nabi sujud itu banyak-banyak doa. Makanya ahlu sunnah itu kalau sujud doanya lama. Maka sujudnya lama karena doanya lama. Faqaminun. Berikutnya faqaminun ayyustajaba lakum. Faqaminun. Ya. Qamin itu artinya sangat memungkinkan. Ya, karena sangat memungkinkan ayyustajaba lakum. Yustajaba mansub kenadaan, lakum jar majrur. Ya. Sangat memungkinkan untuk diijabahi, dimustajabkan oleh Allah doa kalian itu. Yang kelima, qultu li abdillahi, itu ada bin yang hilang. Qultu li abdillahi bin Zaid, bukan Abdullah Zaid tapi Abdullah bin Zaid. Qultu li abdillahi, li abdi. Qultu aku berkata li abdi, li abdi. Kenapa abdi majrur? Huruf jar. Allah hahihu. Allah hahihu. Mudhafun al-ihsan majrur li abdillahi. Sudah? Qultu li abdillahi ibni. Ini kalimat bin itu i'rabnya badal. Karena bin itu ngikut kepada abdi. Jadi li abdi itu dihilangkan, cocok masuk ibni di situ. Libni Zaidin. Zaid mudhafun ilaih majrur. Berarti bin, kalau ada jumpa bin, kalimat bin, lihat dia itu menggantikan apa? Kalau di sini kan dia menggantikan abdun. Li abdi, maka libni. Maka di situ ada bin yang hilang ya, antum tambahkan itu. Li abdillahi bin. Ada ba sama nun di tengah, bin Zaid. Bin itu apa harokatnya? Harokatnya ibni. Kenapa? Dia badal. Ya, dia badal ngikut kepada li abdi. Badal itu pengganti. Kalau dihilangkan abdi digantikan bin di situ, cocok enggak? Libni, cocok. Libni Zaidin, li abdillahi, sama ya? Abdullah adalah bin Zaid, anaknya si Zaid. Terus ibni mudhaf enggak tanwin, Zaidin mudhafun ilaih. Al-Ansari na'at. Na'at untuk siapa? Na'at untuk Zaid. Jadi Zaid yang mana? Zaid Al-Ansari. Hal tastati'u, ya, aku berkata kepada Abdullah bin Zaid Al-Ansari, hal tastati'u, apakah engkau mampu, tastati' fil mudhari' marfu', anturiani, untuk memperlihatkan kepadaku, turiya mansub kenadaan, ni, ya, turiya itu sudah ada fi'il fa'il, fa'ilnya adalah anta di situ, dhamir mustatir takdirnya anta, ni maf'ulun bihi. Mampukah engkau untuk memperlihatkan kepadaku, ni-nya maf'ulun bihi, ni dhamir ni nun wiqayah, ya-nya itu maf'ulun bihi-nya. Paham ini Fairuz? Jangan antum bilang ni-nya fa'il. Nun wiqayah, menjaga, memisahkan antara ya mutakallim dengan kalimat sebelumnya. Kemudian maf'ulun bihi-nya mana? Ya-nya itu. Ya saya, ya mutakallimnya itu. Ya dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kaifa apa kaifa? Sim istifham. Bagaimana kan? Bagaimana? Kana Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Kana rasulu marfu sebagai apa? Sim kana ahsan. Kemudian Allahi mudhafun. Bagaimana Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Tawaddaa yatawaddau fil mudhari biasa. Enggak kemasukan penasab li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Kosong dari penasab penjazam maka dia apa? Marfu. Faqala fi'il madhi. Terus qala apa itu? Abdi. Ada qala. Abdu ahsan. Qala fi'il madhi. Abdu fa'il. Terus Allah sebagai mudhafun ilaih. Terus bin lagi bin, jumpa bin kayak di atas. Badal. Berarti apa itu bacanya? Bin, ibnu, ibna, ibni. Badal kemana dia? Kalau tadi badal kepada li abdi, karena ada li makanya abdi. Kalau ini ibnu, ibna, ibni. Ibnu badal kemana? Abdu, ahsan. Karena di sini abdu bukan abdi, maka ibni. Maka ibnu bukan ibni. Kalau tadi menjadi ibni di atas, kenapa? Karena li abdi. Faham tak? Bin. Pokoknya kalimat bin ini rupanya badal. Baik. Faqala Abdullahi ibnu dan dindun Zaidin. Ibnu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Berkata, maka yatawadda. Ya, bagaimana Rasulullah berwudu? Faqala Abdullah bin Zaid mengatakan apa? Naam.
Na'am i'rabnya apa? Apa na'am i'rabnya? Sudah lalu. Harfun mabni ala sukun. Na'am, harfu jawab. Namanya harfu jawab mabni ala sukun. Jangan sampai Muyassar jilid 2 i'rab na'am pun enggak tahu, tanya orang apa i'rabnya na'am. Kita katakan harful jawab mabniun ala sukun. Selesai. Thumma. Na'am. Thumma. Tunggu dulu. Kayak ada yang terpotong ya. Ada yang terpotong tuh. Bagaimana wuduknya Rasulullah? Maka Abdullah bin Zaid berkata, na'am, iya. Thumma masaha ra'sahu biyadihi. Ya enggak apa-apa, kita baca aja. Na'am, ini enggak wuduk, enggak lengkap ya. Na'am, iya. Thumma masaha fi'il madhi. Masaha. Apa artinya? Masaha. Lihat kalimat setelahnya. Masaha apa? Setelahnya apa? Apa itu artinya? Kepala. Berarti kepala diapain kalau wudu? Diusap. Berarti mengusap. Itu. Orang kalau menerjemahkan tuh jangan baca masahanya aja, lihat apa yang dimasaha. Setelah masah apa? Kepala. Berarti dalam wudu apa? Kepala diusap. Berarti masah artinya mengusap. Ini apa nih? Mutadi atau lazim? Bingung lagi. Mutadi asal dari mana tuh tahu? Kalau diterjemah awalannya kalau awalannya berarti mutadi. Kalau mutadi butuh maf'ul. Berarti masaha ra'suhu atau ra'sihi atau ra'sahu. Kenapa ra'su? Apa yang kena usap? Kepala. Berarti ra'sa sebagai maf'ulun bihi. Faham toh? Mana fa'ilnya? Domir mustatir, takdirnya huwa. Selesai. Masaha ra'sahu. Asalnya gini, masaha huwa ra'sahu, gitu dia itu. Masaha ra'sahu itu asalnya apa? Masaha huwa ra'sahu. Berarti kalau ra'sa itu maf'ulun bihi, hu-nya apa? Ayo cepat, hu-nya apa? Mudhafun ilaih. Ahsan. Coba i'rab lengkap. Hu, ha. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yang bingung, cara nggak bingung itu ulangi sampai 100 kali, ulangi sendiri, pokoknya saya gimana Ustadz itu bicara lancar, saya juga harus bisa. Kenapa cuma dia yang bisa, saya nggak bisa? Saya harus bisa juga. Wa aqbala bihima, kemudian dia mengusap kepalanya, biyadaihi, yadun, satu tangan, yadaini, dua tangan. Sudah berlalu. Kalau isim musanna diidhofahkan, nunnya hilang. Paham ini? Sudah berlalu enggak ini? Sudah basi di jilid kedua terkait dengan kaidah isim musanna di jilid kedua, bahwa kalau isim musanna itu dia jadi mudhaf, nunnya harus hilang. Paham? Kalau dia mudhaf hilang. Yadaini, asalnya ini biyadaini. Tapi kalau dia mudhaf kepada ha, maka nunnya hilang. Jadi isim musanna itu kalau dia mudhaf, nunnya hilang. Biyadaihi, kan enggak mungkin biyadainihi. Enggak ada begitu. Jadi nunnya hilang. Semua kaidahnya begitu. Isim musanna, demikian pula jamak mudzakkar salim, kalau dia mudhaf, nunnya hilang. Biyadai, bi huruf jar, yadai adalah isim musanna majrur dengan ya, nunnya hilang karena dia mudhaf. Kemudian ha, dhamirun muttasil mabniun ala alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Lalu beliau mengusap kedua kepalanya, wa aqbala bihima, ke arah depan. Aqbala bihima artinya ke arah depan. Jadi mengusap kepala itu memang dalam hadis apa? Ada dua versi. Boleh dengan tangan ke depan, berarti dari belakang gini. Kalau kita selama ini mengusap, ambil air, usap dari depan ke belakang kan, baru ke depan. Tapi dalam hadis itu ada dua versi. Ada hadis yang menyebutkan dari belakang ke depan, baru ke belakang lagi. Ya. Boleh juga dari depan ke belakang, baru ke depan lagi, boleh. Ya. Boleh keduanya. Kalau hadis ini disebutkan ini, beliau mengusap kepalanya ke depan, berarti dari belakang ke depan. Wa adbara, lalu ke belakang. Jadi dari belakang ke depan, lalu ke belakang lagi. Sudah? Wa adbara, fi'il madhi adbara, aqbala, adbara, itu fi'il madhi semuanya. Bihi jar majrur. Bada'a, beliau memulai. Bada'a, fi'il madhi, beliau memulai. Bimuqaddami ra'sihi. Ini coba lihat. Beliau memulai bimuqaddami ra'sihi. Ini dalam hadis nih. Beliau memulai bimuqaddami ra'sihi,
dari depan ra'sihi kepalanya, bi qaddami majrur kena huruf jar, kemudian dia mudhaf, ra'sihi mudhafun ilaih. Ra'sinya mudhaf, al-ha mudhafun ilaih lagi. Paham tak? Jadi ini beliau memulai dari mana? Bi muqaddami ra'sihi, mulai dari bagian depan kepala, thumma zahaba bihima ila qafahu. Lalu beliau pergi mengusap sampai ke qafahu. Qafah tengkuk. Qafah itu tengkuk. Qafah majrur karena ada ila, huruf jar. Dhahaba fi'il madhi bihima jar majrur. Paham kan? Ini gampang ya. Thumma raddahuma, kemudian raddahuma, mengembalikan keduanya, itu kedua tangannya dikembalikan ilal maudhi'i, jar majrur, ila jar huruf jar maudhi majrur, ke tempat, ilal maudhi'i, ke tempat, alladhi, yang isim mausul, bada'a minhu, yang beliau memulai darinya. Berarti apa? Berarti bagaimana maksudnya ini? Bada'a bi muqaddami ra'sihi, apa artinya? Beliau memulai dengan mengusap kepala bagian depan. Dari depan. Pegang kepala bagian depan antum. Sini. Sudah. Thumma dhahaba ila qafahu. Dari depan, thumma dhahaba ila qafahu. Lalu beliau pergi, maksudnya pergi mengusap sampai qafah. Qafah ini belakang. Apa namanya ini? Orang Arab bilang qafah, kita apa namanya? Apa ini? Apa namanya? Orang Indonesia atau enggak ini, Mam? Masa enggak tahu ini namanya apa? Leher. Tengkuk. Bahasa Indonesia bakunya tengkuk. Orang Medan bilang kudu. Orang sini bilang apa? Apa? Yang jelas ini leher bagian belakang. Leher bagian belakang ya. Depan tenggorokan, belakang. Jadi ngusapnya itu sampai rambut bagian paling belakang. Tumbuh rambut bagian paling belakang. Tapi bagian akar rambutnya, bukan ke belakang, berarti sampai ujung rambut, Ustaz. Kalau panjang rambutnya Ustaz gimana? Apakah harus kita usap-usap? Enggak mesti. Ngusap itu enggak mesti kena semua. Ngusap enggak mesti kena semua. Ngusap bagian sini aja cukup. Sah, ngusap enggak perlu kena semua. Yang namanya ngusap beda dengan mencuci harus kena semua. Tapi kalau dalam wudu namanya ngusap enggak apa-apa, enggak kena semua. Sama kayak ngusap di atas kedua sepatu, atasnya aja, enggak perlu sampai sampingnya diusap. Makanya orang tayamum itu ngusap gini aja udah cukup, enggak perlu digosok-gosok, periksa mana belum kena bagian mata, enggak perlu, karena yang mencuci itu namanya mencuci baru kena semua. Mata, sela-sela mata, hidung itu harus kena semua. Tapi kalau mengusap cukup tayamum itu pukulkan satu kali, darbatan wahidah, pukulkan satu kali ke tempat ada debunya, lalu usap. Setelah itu apa? Punggung tangan. Ini enggak perlu lagi, telapak tangan enggak perlu, karena sudah kena debu waktu dipukul. Jadi tayamum itu pukul satu kali, darbatan wahidah, setelah itu apa? Usap wajah satu kali, setelah itu punggung tangan dari pergelangan satu kali, selesai. Kenapa tapak tangan enggak perlu? Sudah ada tepuk, udah kena debu dia. Paham tak? Seperti itu. Dan enggak ada urutan dalam tayamum, enggak ada urutan. Kepala dulu, wajah dulu atau tangan dulu atau wajah. Dalam ayat disebutkan apa? Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usap wajah baru tangan, tapi dalam hadis Nabi mengatakan apa? Usap tangan dulu baru wajah. Jadi ini bukan urutan. Berbeda dengan wudu, harus kumur-kumur dulu baru cuci kaki terakhir. Jangan cuci kaki duluan wudu terakhir. Kumur-kumur terakhir, nanti itu enggak sempurna. Kenapa? Karena wudu disyaratkan tartib, berurutan, tapi kalau tayamum tidak. Baik, lanjut berikutnya. Berarti sampai qafah, setelah qafah summa raddahuma, lalu mengembalikan keduanya, yaitu mengembalikan kedua tangannya itu ilal maudhi'il ladzi bada'a minhu, ke tempat yang beliau memulai darinya, yaitu kemana tadi? Bi muqaddami ra'sihi, kembali ke tempat kepala bagian depan. Kepala bagian depan itu apa tandanya? Tempat awal tumbuhnya rambut. Kalau udah nggak ada rambut depannya, gimana? Tetap dia memakai keumuman orang tumbuhnya di bagian depan. Ya, dia rasa-rasa aja situ tempat tumbuhnya. Baik. Kemudian summa ghassala rijlaihi, lalu beliau mengusap rijlaihi. Rijlaihi apa ini? Majrur, mansub, marfu. Ayo cepat. Rijlaihi itu asalnya apa? Rijlun musannanya. Bukan rojul jadi laki-laki. Ini rijlun kaki. Rajulun laki-laki. Rojulani, rijalun. Kalau ini rijlani, arjul jamaknya kaki. Paham toh? Berarti apa ini? Rijlani menjadi, kenapa jadi rijlaihi? Ceritakan. Asalnya rijlun, musannanya rijlani. Lalu dia dalam keadaan apa ini? Maf'ulun bi ahsan, menjadi rijlaini. Tapi karena dia diidhofahkan kepada hak, hilang nun
nunnya menjadi apa? Rijlaihi. Itu ceritanya. Jadi harus pandai diceritakan ya. Mengi'rab itu gitu. Ah itulah makanya sebenarnya orang kalau ngajar bahasa Arab itu bukan ilmu yang sangat mudah, itu betul-betul bebelit. Makanya kalau ada yang bilang hebat matematika, pasti dia mudah belajar nahwu dan shorof. Kalau belajar matematika jadi dia pusing dan dia nggak bisa terus mau belajar nahwu ya tentu berat ya. Sehingga matematika yang dianggap sulit itu ternyata lebih sulit pelajaran bahasa Arab. Paham ya? Berikutnya, jadi rijlaihi itu mansub maf'ulun bihi. Ghasala itu kan mencuci. Awalan kan mencuci, berarti ada yang kena cuci. Apa yang kena cuci? Rijlaihi, dua kaki. Kita selesaikan pokoknya ini sampai 8. Kemudian yang keenam, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya, ayo langsung. An-nabiyya. Langsung cepat, biar cepat. Innan nabiyya, nabiyya. Inna harfu taukid, haruf nasab, tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Berarti apa? An-nabiyya isim inna, ahsan, sallallahu alaihi wasallam. Qal fi'il madhi. Nabi SAW berkata, la yamna'anna, asalnya yamna'u bersama dengan nun taukid, maka dia mabni di atas fathah, sehingga yamna'u menjadi yamna'a. Ya, yamna'u menjadi yamna'a. Fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi, dia mabni di atas fathah litisalihi biduni taukid, karena bersama dengan nun taukid. Asalnya itu majzum ya, adalah la nahiyah, itu jangan, la yamna'anna. Kan nggak mungkin kita baca la yamna'anna, gimana nunnya itu? Sehingga la yamna'anna dia dikatakan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binunit taukid. La nafiyah, la nahiyah, larangan. Janganlah kalian menghalangi, la yamna'anna, janganlah, afwan, bukan kalian, janganlah menghalangi, la yamna'anna, janganlah menghalangi, ahadakum, janganlah menghalangi, kita baru dapat fiilnya, belum dapat fa'ilnya. Ahadakum, janganlah menghalangi, ahadakum, ahada, kepada salah seorang di antara kalian, berarti ahada maf'ulun bihi muqaddam, ahada mudhafun ilaih, adzanu fa'il, di belakang fa'ilnya fa'il ya, dikebelakangkan. Ahada maf'ulun bihi. Jadi asalnya la yamna'anna adzanu ahadakum, janganlah adzan menghalangi kalian. Azannya siapa? Adzanu Bilalin. Paham ya? Ahada maf'ulun bihi muqaddam wa huwa mudhafun ilaih, adzanu fa'il muakhar, dikebelakangkan. Adzannya siapa? Adzanu Bilalin. Adzannya Bilal. Berarti apa arti semuanya? Janganlah sampai adzannya Bilal bin Rabah itu yamna'anna, menghalangi kalian. Menghalangi kalian apa? Min sahurihi, dari waktu sahurnya. Min sahuri majrur, ha mudhafun ilaih. Fa innahu, sesungguhnya dia, inna sama kayak tadi, innan nabiyya harfu taukid ya, harfu nasab, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dia butuh isim. Mana isimnya? Hu. Bagaimana mengirabnya itu, Fairuz? Lengkaplah Fairuz. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna, ahsan. Yu'adzinu, maka sesungguhnya dia yu'adzinu, dia adzan. Sesungguhnya dia adzan. Jadi yu'adzinu itu sudah ada fa'il dhamir mustatir, takdirnya huwa. Yu'adzinu fi'il mudhari, sudah ada dhamir mustatir, takdirnya huwa di dalamnya. Maka jumlah fi'il fa'il yu'adzinu fi mahalli raf'in khabar inna. Paham? Nah, au qala, atau dia berkata, yunadi bilailin, yunadi, nada yunadi, memanggil, bilailin ya, memanggil di malam hari, yaitu Bilal adzan masih di malam hari, yaitu adzan pertama ya, belum masuk waktu subuh. Liyarji'a qa'imakum, agar orang yang tegak salat malam kembali untuk sahur. Liyarji'a qa'imakum, liyarji'a, ini lam ta'lil, lam harfu jar. Yarji'a ini lam ta'lil ya. Lam harfu jar ini masuk pada fi'il mudhari, dia ada an di situ, an mutmarah.
Di antara huruf penasab kan yang melalui perantara an mudmarah kan lam ta'lil kan? Ini dia, liyarji'a. Berarti asalnya apa Abu Fairuz? Li'an yarji'a. Tapi annya disembunyikan, mudmarah dia. Maka kalau kita i'rab lam harfu jar, yarji'a fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmarah. Liyarji'a. Kemudian yarji'a di situ dalamnya sudah ada fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa, qa'ima maf'ulun bihi. Wa huwa mudhafun ilaih. Wa yuqidha, dan membangunkan naimakum, membangunkan orang tidur kalian. Jadi Bilal itu adzan di malam hari, liyarji'a qa'imakum, untuk membuat orang yang tegak salat malam kembali jadi sahur. Ya. Wa yuqidha naimakum. Wa yuqidha ini dia mansub ngikut ataf kepada liyarji'a. Faham? Wa yuqidha wa ataf. Yuqidha, makanya yuqidha. Kenapa? Liyarji'a. Ngikut ke situ dia. Yarji'a kenapa? Ada an mudmarah. Li'an yarji'a. Berarti ini li'an yuqidha gitu. Untuk membangunkan naimakum, orang yang tidur di antara kalian. Naima mansub sebagai apa? Maf'ulun bi. Huwa mudhafun ilaih. Apa maksudnya itu? Arti keseluruhannya apa? Janganlah adzannya Bilal itu menghalangi salah seorang di antara kalian dari sahur. Karena sesungguhnya dia adzan atau dia memanggil orang di waktu malam, yaitu adzan pertama. Bilal itu adzan pertama dia. Subuh adzannya ada 2 kali. Adzan pertama Bilal, adzan kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta. Jadi Bilal itu adzan belum masuk waktu. Dia itu adzan untuk apa? Liyarji'a qa'imakum, untuk memanggil orang yang sholat malam itu tegak jadi sahur. Jadi yang sholat mereka menegakkan malam mereka sahur. Atau yang kedua yuqidha naimakum, membangunkan orang dulu. Nanti azan subuh itu masuk ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Itu baru azan subuh. Azan pertama Bilal. Makanya syariat menambah as-salatu khairun minan naum, itu bukan dari Nabi, itu Bilal yang nambah. Bilal yang nambah itu kapan azan pertama? Cuma di Indonesia ini banyak enggak ada azan pertama, sehingga orang nambah as-salatu khairun minan naum itu di azan kedua, yaitu azan masuknya waktu subuh. Seperti itu. Pada asalnya itu azan pertama itu. Salat lebih baik daripada tidur. Kenapa? Bangunkan orang. Kalau orang sudah adzan masuk waktu subuh, nggak perlu lagi dibangunkan, harusnya sudah bangun, ya kan? Seperti itu. Yang ketujuh, 2 lagi, ngos-ngosan nih, jam 10 ya. Lu istirahat dulu. Kita harus selesaikan ini. Kita baru kayak gini berapa pertemuan ya. Orang kalau belajar kitab harus 1 kitab dia tamatkan kayak begini. Nah, baru dia bisa baca kitab kayak begitu memang. Baik, kita lanjut yang ketujuh. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. Idza, apabila, zaraf, keterangan, zaman. Sami'tumul muadzina, sami'tum, sami'a yasma'u, sami'tum, sami'a sami'a, sami'u, sami'at sami'ata, sami'na, sami'ta sami'tuma, sami'tum. Ini dia. Berarti sami'tum fi'il fa'il. Bagaimana cara mengi'rab tum? Imam. Dhamirun muttasil memberinya ala sukun. Terus fi mahalli raf'in fa'il, ahsan. Kemudian al muadzina maf'ulun bihi mansub. Apa artinya semua itu? Apabila kalian mendengar azan, faqulu, maka ucapkanlah. Faqulu, maka ucapkanlah. Faqulu, qulu fil amr ya. Qul kula qulu. Ini dia. Qul qula qulu fil amr, waw jamaah fa'il ya. Sehingga setelah fil amr apa? Sudah fa'il amr, sudah fi'il fa'il. Setelah itu apa?
maf'ulun bihi, maka misla, mislu, misli. Misla mansub sebagai maf'ulun bihi. Ahsan. Ma yaqulu, yaqulu fi'il mudhari' biasa. Thumma, apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah misla ma yaqul, seperti apa yang diucapkan. Berarti kalau ada muadzin bilang Allahu akbar, Allahu akbar, apa jawabannya? Allahu akbar, Allahu akbar. Ini hadisnya ini. Ucapkan seperti apa yang dia bilang. Kecuali nanti Nabi bilang illa fi hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Faqulu, apa yang diucapkan? Hayya 'ala shalah, falah. La haula wala quwata illa billah. Yang lain sama. Semua adzan Allahu akbar, Allahu akbar sampai la ilaha illallah, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Kecuali pada hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, ucapannya apa? La haula wala quwata illa billah. Thumma sallau, lalu bersolawatlah. Salawatlah. Lalu bersalawatlah alayya, kepadaku. Sallau, ini fi'il amr ya. Sallau, salawatlah alayya, kepadaku. Alayya jar majrur. Sallau fi'il amr. Waw jamaah fa'il. Sudah? Alayya jar majrur. Fa innahu. Inna tansibul isma tarfa'ul khabar. Hu. Ayo. Dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ismi inna. Man shalla fa innahu, sesungguhnya man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya, kepadaku. Man shalla, shalla fi'il madhi. Alayya jar majrur. Salatan. Man shalla alayya salatan. Man shalla alayya salatan, siapa yang salawat kepadaku satu kali. Man shalla alayya salatan, siapa yang salawat kepada satu kali. Ya. Sallallahu biha alaihi ashron. Sallallahu, Allah akan bersalawat biha, kepadanya, alaihi, Allah akan bersalawat dengannya, atasnya, yaitu kepadanya, ashron, 10 kali. Jadi salawat itu artinya apa? Salawat apa artinya? Doa. Kalau kita bersalawat kepada Nabi berarti kita mendoakan Nabi. Tapi kalau Allah berselawat sama Nabi, Allah doa sama siapa? Kalau Allah selawat sama Nabi, bedakan salawat makhluk dengan makhluk. Bedakan salawat makhluk dengan al-khaliq kepada makhluk. Kalau kita selawat kepada Nabi berarti makhluk selawat kepada makhluk, kita mendoakan Nabi. Tapi kalau Allah berselawat kepada Nabi berarti khaliq berselawat kepada makhluk, artinya as-sana. Allah memuji Nabi Muhammad di sisi makhluk yang mulia dan dekat bersama Allah. Allah puji Nabi Muhammad itu di sisi malaikat-malaikatnya. Paham ya? Ini pertanyaan orang sufi nih. Pertanyaan orang sufi. Salawat doa kata dia. Kalau kita doakan Nabi, salawat Nabi, doakan Nabi. Tapi kalau Allah salawat Nabi berarti Allah doa sama siapa kata dia. Ini pertanyaan orang sufi. Maka kita katakan bahwa salawat antara khaliq kepada makhluk maknanya as-sana. Ini dibahas oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah dibahas ini. Baik, berikutnya. Thumma sallu, lalu sallu Allah, mintalah kepada Allah, li, kepadaku, sallu Allah, kemudian salu bukan sallu, thumma salu fi'il madhi, ya, afwan fi'il amr ini, thumma sallu, enggak bertasydid, summa sal mintalah, salu mintalah, Allah maf'ulun bihi, mintalah kepada Allah, li al-wasilata, untukku wasilah, mintalah kepada Allah untukku wasilah perantara. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah adalah suatu kedudukan, fil jannah, di dalam surga. Jadi Nabi, Allah berikan izin untuk menjadi wasilah. La yabtaghi. Kalau dalam hadis bukan la yabtaghi, ya. La tanbaghi. Dirubah itu. Bukan la yabtaghi. La tanbaghi. La tanbaghi, yang tidak pantas illa li'abdin min ibadillah. Illa li'abdin jar majrur, min huruf jar, ibad jamak dari abdun, min ibadi majrur, wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kecuali, tidak pantas kecuali
untuk hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi nggak pantas wasilah itu kecuali untuk hamba dari hamba-hamba Allah. Kalau orang kafir nggak mungkin. Wa arju, dan aku berharap, arju berasal kata yarju. Man kana yarju liqa Allah, yarju, arju. Aku berharap an akuna, aku menjadi an akuna, ya. Kana yakunu, akunu, an akuna, masuk penasab, an akuna, mansub sebagai ya fi'il mudhari yang kemasukan an akuna. Aku berharap aku menjadi ana huwa, aku menjadi orang itu, ana huwa, aku menjadi orang itu. Berarti orang yang diberikan wasilah. Faman sa'ala Allah, maka barang siapa yang sa'ala fi'il madhi, Allah maf'ulun bihi. Faman sa'ala Allah, sa'ala sudah ada fa'il di dalamnya, sa'ala huwa gitu maksudnya, karena huwa dhamir mustatir takdirnya huwa. Faman sa'ala Allah li, ya, sa'ala Allah, faman sa'ala Allah, Allah di situ adalah apa? Maf'ulun bihi yang pertama, li jar majrur, al wasilata maf'ulun bihi yang kedua. Siapa yang meminta kepada Allah untukku al wasilah, yaitu wasilah, halat alaihi syafa'atu, halat fi'il madhi, halat fi'il madhi. Terus ta'nis itu alamatut ta'nis karena fa'ilnya asy-syafa'atu di belakang. Halat telah halal alaihi jar majrur, atasnya asy-syafa'atu, syafaat. Maka orang yang jawab adzan itu halal dapat syafaat Nabi. Man qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salat, man qala hina ma yaqulu al-muadzin, gimana hadisnya dalam Sahih Bukhari itu? Man qala mithla ma qala al-muadzin, qala al-muadzin Allahu akbar, faqala Allahu akbar, ya illa fi hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, faqulu la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala ad-du'a ba'da al-adhan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salatil qa'imati Muhammadil wasilatul fadilah wa ba'athul maqam mahmudah alladhi wa'adta. Kata Nabi, halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Kalau dia menjawab adzan, mendengarkan muadzin adzan lalu dia jawab adzan, lalu setelah itu dia membaca doa mendengarkan adzan, kata Nabi, halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, halal syafaatku untuk di hari kiamat. Berarti dia halal dapat syafaat pada hari di mana amalnya tak mampu menyelamatkannya. Di sirat neraka jahanam dia akan jatuh dia, lalu dibangkitkan, dikeluarkan lagi setelah dia dibakar dengan dosa-dosanya. Lalu setelah itu dia dapat syafaat Nabi. Nabi memberikan syafaat itu dalam keadaan berat. Nabi tersungkur sujud lama kepada Allah sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasfa'tu syafa', minta izinlah agar kau bisa berikan syafaat, aku akan berikan engkau izin untuk memberikan syafaat. Maka orang-orang beriman akan dikeluarkan dari neraka, setelahnya mereka dibakar dulu orang-orang beriman ini. Kenapa? Karena mereka memiliki dosa, mereka berhak untuk mendapatkan neraka dulu. Setelah itu mereka keluar baru masuk surga. Atau mereka sebelumnya dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Lalu setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Orang kalau udah masuk surga nggak bisa keluar lagi. Tapi kalau orang yang sudah masuk neraka, mungkin saja dia keluar dengan syafaat Nabi. Faham ini? Baik, sekarang yang ke-8, yang terakhir dalam hadis ini. Qala Rasulullah, qala Rasulullah fa'il, Allahi maf'ulun bihi. Ya ummul qaumu, yang mengimami kaum, yang mengimami kaum, ya ummul qaumu, ya ummu fi'il mudhari, al qaumu fa'il. Yang mengimami, ya ummul qaum, ya ummul qauma, sabar ya, aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma, maf'ulun bihi-nya. Ya ummu huwa al-qauma, ya ada huwa di situ. Ya ummu ada huwa, dhamir mustatir takdirnya huwa. Sudah ada fa'il, ya ummu fi'il fa'il. Yang mengimami al-qaum, yang mengimami sekelompok orang banyak yaitu kaum, yang mengimami makmum, al-qauma maf'ulun bihi mansub. Aqra'uhum, orang yang paling aqra. Orang yang paling apa? Aqra, orang yang paling hebat dalam membaca. Aqra'uhum, orang yang paling hebat membaca di antara mereka, li kitabillah. Li harfu jar, al-kitabi majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Aqra'uhum li kitabillah. Ya. Aqra'u itu i'rabnya, aqra'u itu i'rabnya khabar. Khabar untuk mubtada yang mahdhuf. Ya. Paham ya? Jadi ya ummu fi'il fa'il,
Fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa, al-qauma maf'ulun bihi mansub. Aqra'u itu adalah khabar untuk mubtada yang mahdhuf. Jadi ada mubtada mahdhuf takdirnya begini. Takdirnya falya ummahum aqra'uhum. Falya ummahum aqra'uhum. Ini kitabillah. Ya, aqra'u mudhaf, hum mudhafun ilaih. Li kitabil li huruf jar, kitabi ism majrur, Allah mudhafun ilaih. Fa in kanu jika kanu kana itu apa? Kana apa? Kana ya tarfa'ul isma wa tansibul khabar ya min nawasikh mubtada wal khabar. Kemudian isimnya itu wawunya itu waw jamaah. Waw jamaah waw dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabar kana. Fil qiraah jar majrur sawaan. Khabar kana mansub. Khabarnya ini. Isimnya mana tadi? Waw. Khabarnya ini sawaan. Jadi yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling bagus bacaannya dalam apa? Membaca kitab Allah. Fa in kanu jika mereka fil qiraah dalam bacaan sama, sawaan sama-sama jago ngaji, fa a'lamuhum bis sunnati. Maka orang yang paling alim mengetahui sunnah. Orang yang paling mengetahui sunnah. Fa'a'lamu paling mengetahui sunnah. A'lamu sama i'rabnya dengan aqra'u. Jadi a'lamu itu fa-nya namanya fa'al jawab. A'lamu itu adalah khabar untuk mubtada yang dihilangkan. Khabar li mubtada mahdhuf. Ya, takdirnya fal ya ummahum a'lamuhum. Ada mubtada yang dihilangkan di situ, a'lamu khabarnya. Bisunnati jar majrur, fa'lamuhum mudhafun ilaih, bisunnati jar majrur. Fa in kanu jika mereka fi sunnati sawaan. Kanu mana isimnya? Wow. Isimnya kana kan? Fi sunnati jar majrur sawaan atau sawaun ini? Sawaan, yaitu apa? Khabar kana. Kalau sama-sama juga dalam sunnah, sama-sama pengetahuannya, fa'aqdamuhum hijratan. Maka dahulukan orang yang paling duluan berhijrah. Siapa yang paling kenal agama duluan? Paham ya? Jadi yang paling pertama paling jago ngaji. Sama-sama jago ngaji, maka yang paling kenal sunnah duluan. Kemudian yang paling duluan berhijrah. Fa'aqdamuhum hijratan. Fa'aqdamuhum, fa itu fa namanya fa jawab. Aqdamuhum, aqdam itu ya dia marfu sebagai khabar untuk mubtada yang dihilangkan, sama kayak a'lam dan aqra tadi di depan. Ya, takdirnya apa? Falya ummahum aqdamuhum, begitu i'rabnya. Takdirnya. Kemudian hijratan itu adalah isim kana. Ya, sawaan fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawaan. Afwan, aqdamuhum hijratun. Ya, fa aqdamuhum hijratun. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka sama dalam hijrah, kanu wawunya itu isim kana, fil hijrati jar majrur, sawaan itu adalah khabar kana. Fa aqdamuhum silman. Kalau sama-sama hijrahnya juga sama-sama, enggak ada yang duluan, maka dahulukan yang silman. Ya, duluan berislam. Duluan berislam. Kemudian Nabi mengatakan wala ya'umanna ar-rajulur rajula. Janganlah salah seorang di antara kalian mengimami seorang yang lain. Janganlah seorang di antara kalian la ya'ummanna ar-rajulur rajula. Ya'ummanna itu fi'il mudhari' mabniun 'alal fathi karena bersambung dengan nun taukid. Ya, la ya'ummanna ar-rajulu fa'il, ar-rajula yang kedua maf'ulun bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengimami seorang laki-laki fi sultanihi, dalam kekuasaannya. Enggak boleh ya. Kalau ada orang berkuasa sudah jadi imam situ, enggak boleh kita jadi imam. Seperti misalnya di Masjid Al-Mubarak Amcis sudah ada imam tetapnya, enggak boleh lagi ada orang yang maju jadi imam situ. Kenapa? Sudah imam tetapnya. Nah, ini la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Enggak boleh seorang itu mengimami orang yang sudah berada dalam kekuasaannya, enggak boleh. Walaupun bacaan kita lebih bagus, kalau dia sudah menjadi imam tetap di situ, ya dia. Jangan kita menganggap kita yang lebih bagus lalu kita maju nyelonong padahal kita bukan imam tetap di situ. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Wala yaq'ud, dan janganlah yaq'ud seorang itu duduk fi baitihi dalam rumahnya ala takrimatihi illa biiznihi. Janganlah seorang masuk, la yaq'ud maksudnya apa? Jangan duduk, jangan masuk. Janganlah seorang itu masuk ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan untuknya illa biiznihi, kecuali dengan izin. Jadi enggak boleh masuk rumah orang kecuali diizinkan.
Paham ya? Assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, langsung masuk nyelonong kan? Ini nggak beradab namanya. Diizinkan dulu masuk, masuk enggak? Jangan sampai dia hanya mau menyambut tamu di depan rumah saja. Kalau nggak terima, nggak diajak, silakan masuk, maka kita nggak boleh nyelonong masuk. Ada orang bahkan masuk ya, masuk ya, lalu periksa kamarnya orang, periksa bagian belakangnya orang, dapurnya seperti apa, bahkan periksa isi lemarinya orang. Kan ada begini, pernah dapat tamu kayak begini. Nah, ini jangan, dilarang Nabi SAW. Ini orang tidak beradab. Baik, selesai pembahasan ini. Illa bi'idnihi jar majrur. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.